Closing dari Rocky Gerung. Oke, nggak ada pertanyaan. Nggak ada, terserah Anda. Oke, saya mau bicara lebih tajam, karena itu silahkan bantah duluan tuh. Nggak ada yang mau bantah duluan ya. Oke, saudara, ini tadi saya buka Twitter, itu semua orang bilang membosankan itu. Karena seolah-olah ada yang diulang dan kita mengalami involusi di dalam memutuskan status dari tema hari ini. Dan sangat mungkin kalau ini berlanjut pola ini, maka sebelum 2030 yang bubar tuh Indonesia Lawyers Club itu. Saya mulai pelan-pelan ya buat cari cara itu. Asal-usul dari masalah ini adalah soal fiksi atau fakta itu. Dan itu sebetulnya permulaan yang buruk. Karena waktu kita sebut fiksi, di kepala kita adalah fiktif. Fiction itu kata benda, yaitu literatur. Selalu ada pengertian literatur di dalam kata fiksi. Tapi karena dia diucapkan dalam satu forum politik, maka dia dianggap sebagai buruk. Fiksi itu sangat bagus. Dia adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Itu fungsi dari fiksi itu. Dan kita hidup dalam dunia fiksi lebih banyak daripada dalam dunia realitas. Fiksi lawannya realitas, bukan fakta. Jadi kalau Anda bilang itu fiksi lalu kata itu jadi pejoratif, itu artinya kita menginginkan anak-anak kita tidak lagi membaca fiksi. Karena udah 2 bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Baba Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Sekarang dia dibunuh kata itu tuh, dibunuh oleh politisi. Bayangin. Prof, informatif Prof. Bisa nggak fiksi itu menjadi hal yang untuk tumpuan prediksi, Prof? Informatif aja. Lebih dari itu. Bahkan bukan untuk prediksi, tapi untuk destinasi. Jauh dari itu, bukan sekedar Anda bikin prediksi. Anda percaya pada fiksi, dan Anda dituntun oleh kepercayaan itu. Bisa tiba nggak bisa tiba. Gimana caranya? Itu fungsi kitab suci. Anda percaya kitab suci. Kenapa Anda abaikan sifat fiksional dari kitab suci? Kan itu bukan faktual, belum terjadi. Dan Anda dituntun oleh dalil-dalil dalam kitab suci. Bukan sekedar prediksi itu. Nah, saya mau terangkan itu supaya kita selalu punya semacam stok argumentasi sebelum disesatkan oleh pembulian politik. Dari sekarang kita mesti pastikan bahwa fiksi itu baik. Yang buruk itu fiktif. Bisa bedain nggak tuh? Diada-adain, diakal-akalin. Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif, besok saya di penjara tuh. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen. Karena saya berharap terhadap eskatologi dari kitab suci. Tunggu Prof. Saya... Ya, silakan. Kurang paham saya ini. Kitab suci sebagai satu hal yang fiksi itu penuh tanda tanya buat saya ini. Oke, saya jawab sekarang supaya tanda tanya itu hilang. Karena jangan sampai nanti ini menjadi satu hal yang terjadi kesalahpahaman. Saya tahu akibatnya, karena itu saya terangkan supaya nggak jadi dicari-cari jadi delik. Saya ngerti dari awal itu problem itu.
Kalau saya tanya sekarang, kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Jadi kesalahan kita memakai kata fiksi itu untuk dibully, sehingga seolah-olah fiksi itu buruk. Prof, kalau bicara kitab suci kita bicara keyakinan, Prof. Tapi kalau bicara buku, masalah buku yang fiksi, saya mungkin masih bisa memahami. Tapi kalau kita bicara masalah kitab suci, kemudian Prof katakan ini sesuatu yang fiksi atau apalah itu yang sifatnya fiktif, saya agak keberatan kalau itu Tentu saja Anda keberatan karena keburu preteks Anda tentang fiksi itu berbahaya. Jadi bisa diperjelas secara detail supaya jangan terjadi kesalahpahaman lagi nanti, Prof. Coba, jangan tanya dulu, saya terangkan dulu dalam 2 menit supaya potensi Anda bertanya, saya selesaikan dulu ya. Kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci? Karena selama ini kata fiksi itu dibebani oleh kebohongan, seolah fiksi itu bohong gitu. Tadi saya katakan, bohong itu fiktif. Dalam bahasa Indonesia, kita bilang fiktif, artinya itu angka fiktif, bohong. Tapi fiksi, energi untuk tiba ke telos yang di depan itu. Kitab ingin tiba di telos, ujung dari kitab suci itu adalah harapan, janji. Dan itu sifatnya fiksi. Baik atau buruk? Baik. Jadi saya jelaskan itu supaya kita berhenti dengan debat fiksi atau fakta. Kalau mau debat itu faktual atau fiktif, bukan fiksi atau fakta. Selama ini Twitter itu, media sosial kita dibikin dungu oleh mereka yang tak paham tentang makna dari kata fiksi, fiction itu. Mahabharata itu fiksi, bukan fiktif. Orang akan marah. Pak Roy. Oke. Silakan Roy jawab. Saya sebagian memahami argumen Anda tentang fiksi. Pak Rocky maksudnya. Pak Rocky. Iya. Pak Rocky. Kalau saya jawab wayang lagi nanti. Nanti Nggak apa-apa. Ini bagus, saya suka. Saya tiba-tiba harus kembali ke kelas-kelas filsafat karena beliau adalah sebagian pemahaman saya yang sederhana tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tentu saja saya mencoba untuk memahami apa yang Anda katakan. Tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi. Dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Oke, saya paham warna kalimat Anda kemana tuh. Dan jangan coba-coba jebak saya dengan enggak, sama sekali saya tidak menjebak Anda. Karena itu dijawab saja, Prof. Jangan dibawa ke situ seakan-akan saya akan menjebak Anda dengan sesuatu yang akan menyudutkan Anda. Saya gitu dong. Ya, ini diskusi dong. Anda tadi minta kitab suci yang mana? Saya tidak jawab. Saya bilang karena saya suci. tidak mengerti kitab suci yang lain. Makanya saya tidak mau menyentuh kitab suci yang lain. Yang saya sebutkan adalah kitab suci saya, yaitu Islam, yaitu Al-Quran. Saya tidak akan menyebutkan yang lain. Dan Anda mengatakan kitab suci, Anda seakan-akan menyamakan semuanya. Saya tidak sedang menjebak Anda. Tapi saya bertanya, pada bagian mana yang Anda maksud? Yang saya pahami itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak berada pada wilayah yang Anda sebutkan. Anda keliru sama sekali tentang itu. Kali ini saya debat Anda, Prof. Bukan Prof. Sekali ini saya debat Anda, Pak Rocky. Karena baca pikiran Anda yang saya sukai. Tapi kali ini saya debat Anda. Oke, saya terangkan ya. Waktu saya memilih kata kitab suci, dengan sendirinya saya menghindari menyebut nama kitabnya itu. Seharusnya Anda paham itu, Anda tahu. Nggak bisa, Pak Rocky. Ngapain jutanya? Loh, nggak bisa dong. Karena Anda memulainya, maka kemudian saya mulai juga dengan mengatakan yang saya pahami adalah kitab suci saya. Ya udah, nggak apa-apa. You pahami itu. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa jangan jebak saya. Oh enggak. Anda berpikir negatif dulu kepada saya. Saya kira pertanyaan Anda udah keluar, biar dia jawab. Tapi kalau enggak, Anda berdua bersiaran namanya, bukan bersiaran.
Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi bagi saya, fiksi itu kreatif. Sama seperti orang beragama, kreatif. Dia menunggu eskatonnya. Dia menunggu telosnya tuh. Anda ucapkan doa, sebetulnya Anda masuk dalam energi fiksional. Karena Anda pupuk harapan bahwa dengan untayan doa itu Anda akan tiba di tempat yang indah. Begitu fiksi bekerja. Lalu, bisakah itu disebut sebagai keyakinan? Bisa. Di dalam agama, fiksi itu adalah keyakinan. Di dalam literatur, fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Kimianya sama. Orang berdoa dan baca novel, kimianya sama. Di dalam tubuh sama. Jenis hormon yang diproduksi sama. Itu soalnya. Jadi itu pengantar untuk menertibkan kekacauan publik yang dibuat oleh politisi itu. Yang kedua adalah soal adu meme di medsos. Jokowi versus Prabowo itu. Saya ikuti itu. Saya ikuti reaksi presiden terhadap pidato Prabowo. Tetapi ada yang palsu di dalam cara presiden bereaksi itu. Dia pasti palsu karena dia bereaksi terhadap pidato. Jadi presiden tidak berpidato. Dia bereaksi terhadap pidato. Reaksi pertama terhadap kaos dengan hashtag tadi itu. Apa namanya? Kaos 2019 ganti presiden. Loh, hashtag itu adalah fiksi. Ngapain bereaksi terhadap fiksi? Kan belum terjadi 2019 pergantian presiden. Jadi siapa yang ngajarin presiden untuk bereaksi terhadap fiksi itu? Reaksi terhadap fiksi adalah fiksi juga akhirnya. Tetapi kita bisa baca bahwa kalau orang bereaksi terlalu keras terhadap sesuatu yang fiksional, itu ada problem di dalam stabilitas psikisnya itu. Silakan Mas Arya kalau mau jawab dulu. Saya jawab. Saya kira kita ini bukan... Gak apa-apa, bagus ini. Enggak, ini bukan jawab-menjawab. Gini, baru kali ini saya mau mendebat Pak Rocky Gerung karena menurut saya kali ini memang harus Anda mendengarkan sesuatu juga. Oke. Ya, mengatakan bahwa apa reaksi yang apa tadi istilahnya itu? Iya, fiksi dan segala macam. Masalahnya adalah saya juga memahami apa yang disebut dengan agenda setting. Itu gurunya tuh di samping Anda itu, Salemba School itu. Effendi Ghazali mengajarkan saya itu. Jadi fiksi kemudian itu yang Anda minta untuk tidak kita tanggapi secara berlebihan, itu sebenarnya adalah sebuah agenda setting. Dan agenda setting itu adalah untuk baru kali ini saya lihat Pak Rocky itu membuka jaket. Nah. Ya, jadi saya lanjutkan bahwa sebenarnya enggak juga. Kita udah hampir ke menjelang setengah satu loh. Yes, sir. Jadi sebenarnya begini, pada dasarnya bagian-bagian ini saya pahami, tetapi juga kemudian kami juga harus menekankan sesuatu bahwa kemudian kami pahami permainan-permainan ini. Pak Rocky Gerung pada banyak bagian kritikan dan saya nikmati. Tetapi menurut saya ada juga yang perlu Anda dengarkan. Setidaknya Anda menganggap bahwa kami tidak bodoh-bodoh amat memahami apa. Oke, silakan ucapkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Saya sangat singkat, Prof. Jadi bukan hanya sekedar silakan ke itu problem psikologis, tapi cara pandang, Prof. Tadi saya bilang bahwa saya tidak anti. Bukan lagi itu perdebatan. Anda aja terus. Kalau nggak saya tutup. Oke. Oke, saya mengamati itu dan saya harus ucapkan pengamatan saya tadi. Lalu saya lihat Pak Presiden juga dalam gambar itu turun ke sawah
motornya diparkir. Ada gambar itu kan? Ada gambar presiden turun ke sawah di Sukabumi? Ada ke sawah? Ya. Lalu saya Udah bikin semacam kita imajinasikan. justru itu saya imajinasikan ada. Prof, kok minta gambarnya, tapi ngeliriknya ke ini, minta gambarnya tapi ngeliriknya ke Oke. sini. Nah, Karena ini itu maksudnya apa ini? Produsen gambar tuh. Oke. Ini jelas. Oke, saya buat imajinasi menurut Pak Karin. Saya berimajinasi waktu Bung Karno bertemu petani, dia turun dari dokarnya. Dia bicara dengan petani tentang hakikat hidup bertani. Dari situ dia dapat ideologi yang disebut marhainisme itu. Saya nggak tahu Pak Jokowi ngomong apa dengan petani. Turun dari motor gede. Dan menurut aturan estetika, orang yang naik chopper itu berat badannya minimal 90. Karena itu sudah 10 kali, Prof. Karena itu juga penting untuk keseimbangan. Motor 600 cc nggak bisa seperti saya pasti nggak bisa tunggangin motor 600 cc. Jadi saya jangan-jangan mau chopper Pak Jokowi mestinya Honda bebek, jangan-jangan tuh. Udah nggak ada skuter. Jadi itu soal-soal. Jadi ya kemudian hal yang menyangkut perdebatan tadi itu ada adu data itu. Saya paham bahwa Pak Akbar setumpuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi, bukan ahli statistik, bukan ahli matematik tuh. Jadi ngapain saya dengar itu? Berikutnya Pak Rocky, Anda udah Pak Rocky, ya. seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang saya ngerti, karena itu apa namanya tadi slide PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya point sebetulnya. Bang Karni, saya Apalagi komen dikit, tadi? Prof, komen dikit. Sudah ada no. Bukan saya cuma komen Nggak bisa, saya bahwa menganggap- logikanya keren. Logikanya keren. Iya karena kita apalagi tadi beliau Pak Akbar tadi bilang bahwa itu hasil kompilasi. Kompilasi itu kata paling buruk dalam metodologi. Karena kita comot kiri kanan terus kita tampilkan dalam infografis. Dalam infografis kalau dia kompilasi pasti ada info yang disembunyikan. Itu akibatnya kompilasi itu. Secara metodologi itu keliru salah. Oke, itu. Nah tadi kita dengar refleks yang bagus dari Haris tadi. Dan memang benar, kita nggak mungkin tagih soal HAM pada Pak Jokowi. Hari pertama kampanye Pak Jokowi 2014, Pak JK ditanya wartawan, bagaimana soal hak asasi manusia? Tim suksesnya bicara begini, hak asasi manusia bukan agenda kami. Apalagi lingkungan hidup bukan agenda kami. Tadinya saya mau pilih Jokowi. Begitu saya dengar dua soal itu, saya berhenti memilih. Karena saya hidup dengan diskursus hak asasi manusia dan environmentalism. Itu jelas Anda buka di dalam media massa itu. Kampanye pertama yang keluar dari mulut kubu Jokowi adalah kami tidak mengagendakan hak asasi manusia dan isu lingkungan sebagai prioritas. Padahal itu yang ditunggu-tunggu oleh civil society. Oleh karena itu saya bingung kenapa civil society kemudian masuk ke istana. Yang seharusnya dia jadi proponen dari perjuangan HAM. Sekarang dia cari suaka di istana itu. Ajaib itu. You boleh cek fakta itu di dalam. Oh iya karena itu cek di dalam
media massa, ucapan itu verbatim saya kutip tadi itu. Malam ini Anda betul-betul ngawur, Pak Rogi. Ya. Saya yang membuat itu bahwa agenda tentang lingkungan dan HAM itu masuk. Saya yang bikin. You bisa bilang begitu, tapi yang keluar di publik begitu juga. No. Malam ini Anda kacau. Malam You ini cari Anda aja tidak jujur. fakta itu. You cari aja. Mungkin Prof bagus juga kalau disebutkan aja siapa yang bicara seperti itu. Jadi nggak usah juga bermain-main. Soalnya dengan saya yang bikin itu dulu. Gini ya. Saya yang merancang itu dan Mungkin saya lebih bagus serahkan itu. bersama dengan teman-teman. Saya tidak bilang siapa yang merancang, siapa yang mengucapkan. You ucapkan? Tidak. Tidak. Ada yang mengucapkan. Cek di dalam data digital itu. Mudah sekali dicek itu. Oke. Masih bisa lanjut ya, Pak? Silakan. Jadi sebetulnya, saudara-saudara, soal semacam ini memang menghidupkan entertainment dalam politik. Jadi ini jadi semacam politainment, politik yang dikemas dalam format entertainment. Tetapi kalau kita terus dengan cara semacam ini, tadi benar Haris, kita kehilangan momentum untuk bicara hal yang substansial. Jadi saya berpikir bahwa yang terjadi hari ini adalah fobi pada baju kaos, kita hentikan aja tuh. Kaos fobi itu. Kaos fobia. Karena itu adalah hak konstitusional orang. Untuk berpolitik tidak perlu menunggu 5 tahun. Dari hari pertama presiden terpilih, politik juga berjalan. Oposisi berjalan dari hari pertama presiden terpilih. Jadi kaos itu cuma ekspresi oposisi. Apa yang keliru di situ tuh? Kenapa kita fobi? Apa tuh fobi? Fobi itu adalah ketakutan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Karena hidup di masa itu sangat terancam oleh binatang buas. Jadi fobi itu adalah jejak DNA dalam diri kita. Ada terus positif fungsinya untuk mencegah kita diterkam binatang buas. Reaksinya apa? Kita berburu. Itu reaksi dari fobi. Di dalam arkeologi kita berburu supaya kita hilang rasa takutnya itu. Nah, hashtag itu bukan binatang buas. Jadi dia yang berburu hashtag itu adalah pemburu yang dungu. Masa berburu Maaf, hashtag? Prof, saya yang mempersoalkan itu, Bang Karni. Saya tidak anti. Biarin. Ya itu pendapat Prof, tapi kita punya cara pandang sendiri. Iya, Saya boleh. tidak Dia anti juga- kalimat Dia itu. juga bebas berpendapat dong. Oke, karena udah malam. Oke, saya cari cara buat nutup ya. Salah satu fiksi yang saya paling suka dan Anda semua yang di sini saya kira masih sempat mengikuti, fiksi yang dibuat oleh Ko Ping Ho itu. Ko Ping Ho itu nggak pernah pergi ke Cina, tapi dia bisa menggambarkan antropologi Cina, landscaping Cina, dan ilmu silat Cina itu demikian lengkap, demikian sempurna sehingga kita terbawa di dalam imajinasi itu. Jadi fiksi itu menghidupkan. Salah satu quotation di dalam Ko Ping Ho saya masih ingat sampai sekarang. Jadi Anda lihat betapa fiksi itu berbekas. Dalam satu adegan silat, Ko Ping Ho gambarkan begini. Tokonya namanya Bukek Syamsu. Masih ingat ya? Tahu. Tahu. Gurunya Ko Sumahan. Ping Ho tulis begini nih. Bukek Syamsu telah menyarungkan pedangnya sebelum tubuh berdebah itu jatuh ke bumi. Jadi saya bayangkan waktu saya masih SMP, secepat apa besutan pedangnya Bukek Syamsu sehingga dia sudah menyarungkan pedangnya baru tubuh berdebah itu jatuh ke bumi. Kalau orang bertanya, siapa Bukek Syamsu? Siapa tubuh berdebah itu? Tunggu 2019. Terima kasih. Ini bukan pengamal.